Pemirsa, pesan kritik dalam doa politisi Partai Gerindra HR Muhammad Syafi'i dalam usai pembacaan nota keuangan cukup menggelitik pemerintah dan juga anggota DPR. Lalu apakah pesan kritik ini bisa dikategorikan sebagai suara oposisi yang menyelip di panggung DPR? Untuk membahas pesan kritik di panggung DPR ini kita langsung bergabung bersama analis komunikasi politik Mas Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Ini cukup ramai di media sosial, Ya. Namun Mas Gun-Gun dan juga pemirsa kita ingin menegaskan bahwa ini bukan tentang doanya, bahwa doa itu bisa dipanjatkan oleh siapa saja yang memiliki keinginan kepada Tuhan. Kita ingin menyoroti lebih ke pesan kritik yang dinilai tendensius atau pesan politik. Apakah etis, Mas, jika disampaikan dalam forum kenegaraan seperti ini? Ya, pertama Mas Iqbal, bahwa doa itu sebagai harapan, sebagai keinginan yang disampaikan kepada yang di atas. Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu boleh dilakukan oleh siapa saja dan pesannya sebenarnya bebas apa aja. Ini kan kita tidak mempersoalkan soal doa ya. Dan sebagai ekspresi kemerdekaan itu juga sangat diakui oleh konstitusi bahwa orang kemudian punya freedom of expression. Hanya persoalannya adalah bagaimana memosisikan, artinya proporsionalitas pesan yang kemudian terkandung dalam doa itu. Itu yang kemudian menurut saya menarik untuk kita letakkan dalam the content of message atau isi pesan. Kalau kemudian kita bicara soal bagaimana posisi pesan itu dalam konteks forum kemarin, jauh lebih elegan, jauh lebih etis kalau kemudian pesan-pesan kritik itu memang pada forum-forum yang pas gitu ya. Artinya kan banyak sekali forum yang dimiliki oleh DPR, baik itu bertemu dengan mitra, baik bertemu itu dengan eksekutif tentu dari beragam kementerian. Dan itu bisa disampaikan dalam konteks hearing atau dalam konteks misalnya audiensi atau dalam konteks misalnya pengawasan yang dilakukan oleh DPR kepada eksekutif. Tentu saya sendiri sebenarnya memaknai ini sebagai hal biasa saja, tidak terlalu tidak terlalu punya urgensi untuk kemudian di ranking sebagai isu penting ya. Karena ya ini hal-hal yang menurut saya boleh-boleh aja sih, cuman kemudian elegan dan etis atau tidak etis itu yang kemudian menjadi lebih pertimbangannya. Kalau kita lihat Mas Iqbal, sebenarnya cara pertama ya, ini kan menarik ya, karena sepertinya kelihatan impromptu kan, cara berkomunikasinya itu impromptu. Dikonfirmasi katanya saya tidak membawa teks. Iya, impromptu itu kan spontan ya. Tetapi kalau kita lihat body of message-nya atau bagaimana dia menyampaikan pesan-pesan itu nampak runtut dan tentu beliau sangat biasa berdoa di muka umum dan ini kan menunjukkan juga confidence untuk menyampaikan pesan. Ini yang kita sebut sebagai sepertinya tidak lagi di impromptu karena mungkin di kognisinya itu disusun sehingga poin-poinnya itu ada. Ini yang disebut dengan gaya-gaya ekstemporer. Dalam komunikasi politiknya karena terstruktur ya Mas poin-poinnya. Sangat terstruktur. Kalau kita runut satu demi satu ya. Artinya saya tidak yakin bahwa itu impromptu, spontan. Tetapi itu poin-poinnya sudah disiapkan sehingga kemudian prosesnya itu jauh lebih terstruktur rapih. Dan biasanya memang doa-doa di banyak acara-acara seremonial itu kan model-model manuskrip, membaca naskah kan. Makanya saya baca di media Sekjen DPR juga sempat meminta sih sebenarnya dua kali. Karena memang biasanya sih ada model-model manuskrip meskipun itu juga tidak menjadi sebuah mungkin rule of the game yang benar-benar ketat ya di panggung itu. Saya sempat membaca beberapa komentar di media sosial karena dibagikan melalui jejaring berbagi video YouTube, Mas Gun-Gun. Ada yang menyatakan bahwa ini doa atau evaluasi kinerja kementerian dan lembaga negara. Nah itu yang kita tadi ulas di awal bahwa sebenarnya sekali lagi kita tidak mempersoalkan doa. Yang kemudian lebih kita soroti sebenarnya proporsi. Jadi proporsi pesan itu di tempat atau waktu yang mungkin tepat. Bagi saya refleksi 71 tahun di panggung kenegaraan seperti kemarin itu gimana caranya membangun semangat optimisme, kemudian refleksi gitu ya, dan semacam kohesi sosial politik gitu ya, untuk kemudian sama-sama melaju bareng, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu bagaimana ada atmosfer yang kemudian menciptakan semacam semangat kekitaan. Kalaupun kritik dilakukan memang harus, ini negara demokrasi yang kontrol itu harus dilakukan. Artinya legislatif harus mengontrol eksekutif, tapi
momen-momennya itu kan ada momen yang jauh lebih pas. Mas Iqbal tahu di situ ada komisi, ada paripurna, di banyak-banyak alat kelengkapan dewan, ya kan? Dan ini sebenarnya bisa dilakukan, lebih tepatnya bukan di momen yang seperti kemarin, begitu. Oke, ada pernyataan dari Muhammad Syafi'i yang menyatakan ini bukan pesanan Partai Gerindra katanya. Ya, tapi saya berharap kita begitu ya. Tidak menampik di dalam forum seperti ini, tentu anggota parlemen lekat dengan parpol yang ini gitu ya, Mas. Tapi kemudian apakah memang benar seberapa meyakinkan pernyataan ini kalau melihat muatan politis yang disampaikan? Saya tidak bertendensi untuk mengarahkan pada salah satu partai ya. Kita membaca semacam front stage yang kemarin aja, panggung depan yang kemudian kemarin sempat muncul pesan itu. Siapapun beliau, apakah dari partai X, Y, Z, sebenarnya mungkin menjadi bacaan konteks dan semua orang akan juga sangat punya kebebasan untuk memberi tafsir. Apakah kemudian ini dikaitkan dengan partai tempat beliau itu berasal? Saya tidak dalam konteks itu, tapi bahwa bacaan panggung depan. Dan ketika dia menyampaikan pesan, di situ ada pesan politik yang sangat clear, lugas. Bahkan saya kecenderungannya menilai ini sudah masuk kategori agresivitas verbal. Jadi agresivitas verbal itu dalam komunikasi politik adalah pada saat kita melakukan attacking atau mengkritik, melakukan mungkin juga serangan kepada pihak lain dengan satu pernyataan yang eksplisit, lugas, to the point. Ini sebenarnya gaya-gaya kalau dalam komunikasi antar budaya sebagai low context, bukan high context. Kalau high context itu kan menekankan pada harmoni, menekankan kepada kualitas proses. Tapi kalau low context itu to the point, langsung. Ini sangat biasa dalam bacaan komunikasi antar budaya, bukan berarti satu lebih bagus dari yang lain. Ini soal bagaimana kebiasaan orang menyampaikan pesan. Jadi ada orang yang mungkin Mas Iqbal biasa tidak lugas, tidak to the point ketika misalnya mengkritik. Ada juga orang yang sangat terbiasa kritik itu disampaikan dengan cara apa yang dikatakan, diksi yang dipilih adalah menggambarkan maknanya. Tidak konotatif tapi makna denotatif gitu ya. Jadi orang bisa membaca clear apa sih makna di balik pesan itu tanpa kemudian multi tafsir atas diksi-diksi yang dipilih. Nah, hari kemarin Pak Syafi'i itu menurut saya jauh lebih memperlihatkan diksi yang bisa langsung dimaknai orang. Tidak kemudian makna-makna konotatif. Meskipun memang gaya-gaya sarkastik karena memang dibacakan atau disampaikan retorikanya dalam panggung doa gitu. Oke, baik. Ini juga ada pernyataan dari Muhammad Syafi'i yang menyatakan bahwa ini sebagai refleksi kemerdekaan katanya Mas Gunun. Apakah ini tepat? Jawabannya sesaat lagi. Tetaplah di Bingkai Berita Metro Pagi.